Gunung Sindoro biasa disebut Sindara atau juga Sundoro, dengan ketinggian puncak 3136 meter dari permukaan laut, merupakan sebuah gunung volcano aktif yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, dengan Temanggung sebagai kota terdekat. Gunung Sindoro terletak berdampingan dengan Gunung Sumbing. Gunung Sindoro dapat terlihat jelas dari puncak Sikunir Dieng. Kawah yang disertai jurang dapat ditemukan di sisi barat laut ke selatan gunung, dan yang terbesar disebut Kembang, sebuah kubah lava kecil menempati puncak gunung berapi. Sejarah letusan Gunung Sindoro yang telah terjadi sebagian besar berjenis ringan sampai sedang atau letusan freatik. Nama Sindoro berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Sundara, yang artinya indah. Bentuk lain untuk perempuan dari Sindoro adalah Sundari, yang memiliki arti cantik. Asal-usul nama itu diperkuat dengan manuskrip Bujangga Manik ketika dia sedang melewati dataran tinggi Dieng. Ti Kulona Gunung Dieng, itu ta Gunung Sundara, itu tanah Gunung Kedu, Ti Kidul Gunung Damalung. Namun pada masa selanjutnya berubah atau lebih akrab disebut dengan Gunung Sindoro. Sejarah mengenai letusan yang terjadi di Gunung Sindoro tidak banyak diketahui. Namun letusan baru mulai tercatat sejak abad ke-19. Dan berikut ini adalah daftar letusan maupun peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sindoro yang terjadi sejak abad ke-19 Masehi. Tahun 1806, letusan di puncak gunung masih diragukan kebenarannya. Tahun 1818, terjadi letusan abu yang menyebar hingga pantai Pekalongan, bulan tidak diketahui. Tahun 1882, terjadi letusan abu di Gunung Kembang. Abunya jatuh hingga di Kebumen, antara 1 sampai 7 April. Kemungkinan terjadi leleran lava di lereng barat laut. Tahun 1883, peningkatan aktivitas vulkanik. Kemungkinan terjadi letusan pada bulan Agustus. Tahun 1887, pada tanggal 13 sampai 14 November terdengar suara ledakan. Tahun 1902, tanggal 1 sampai dengan 25 Mei, kegiatannya terbatas pada bualan lumpur dan lontaran batu pijar yang jatuh kembali di lubang letusan. Tahun 1903, pada tanggal 16 sampai 21 Oktober, letusan di rekahan Kali Prupuk di atas Gunung Kembang, di antara ketinggian 2850 sampai 2980 meter, letusan samping, hujan abu sampai di Kejajar dan Garung. Tahun 1906, tanggal 22 September sampai dengan 20 Desember, letusan di rekahan Sesar 1 dan terbentuknya Kawah 5 di selatan dataran pasir zona 1. Pada 25 September terjadi hujan abu di Kledung. Tanaman banyak yang rusak, rumah penduduk terbakar. Pada tahun 1908, pada tanggal 10 Februari, peningkatan aktivitas vulkanik, terdengar suara gemuruh. Pada tahun 1910, pada bulan Januari, peningkatan aktivitas vulkanik, di Temanggung kadang-kadang terdengar suara gemuruh. Pada tahun 1970, setelah beristirahat selama kurang lebih 60 tahun, terdapat lagi kenaikan aktivitas vulkanik tanpa menghasilkan suatu letusan. 2011, pada bulan November 2011 sampai 30 Maret 2012, terjadi semburan asap sulfatara di beberapa tempat pada dinding dan dasar kawah utama. Aktivitas kegempaan juga mengalami peningkatan sejak bulan November 2011. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meningkatkan status Gunung Sindoro dari aktif normal level 1 menjadi waspada pada level 2, terhitung mulai 5 Desember 2011 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Peningkatan aktivitas Gunung Sindoro teramati dengan meningkatnya aktivitas kegempaan dan visual, terutama gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal. Gempa vulkanik dalam dan gempa vulkanik dangkal mulai meningkat pada bulan November 2011 dan cenderung mengalami peningkatan hingga Desember 2011.
Hasil 2 kali pengamatan visual dan pengukuran suhu di kawah puncak pada beberapa titik di sekitar kawah, yaitu pada tanggal 26 November 2011 dan 2 Desember 2011, menunjukkan adanya kepulan asap dari fumarol dengan temperatur rata-rata sebesar 75 derajat Celcius pada 26 Oktober dan 95 derajat Celcius pada 2 November. Pada tanggal 2 November, tinggi asap fumarol sudah melewati bibir kawah gunung, yakni di sekitar beberapa puluh meter dengan tekanan asap lemah sampai sedang. Status Gunung Sindoro kembali diturunkan menjadi aktif normal pada level 1 pada tanggal 30 Maret tahun 2012, terhitung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menyusul terjadinya penurunan aktivitas vulkanik secara visual maupun kegempaan. Hampir sebagian besar gunung diyakini sebagai tempat mistis dan menjadi lokasi beragam kejadian gaib dan misterius. Tidak terkecuali Gunung Sindoro yang merupakan gunung api aktif di Pulau Jawa. Namun bukan hanya tantangan ketinggian Gunung Sindoro yang harus ditaklukkan. Sindoro menyimpan banyak mitos dan misteri yang tersembunyi. Dan berikut beberapa mitos dan misteri Gunung Sindoro. Konon legenda setempat menyebutkan hiduplah keluarga dengan 2 anak kembar. Meski dilahirkan kembar, putra-putra tersebut memiliki karakter yang bertolak belakang 180 derajat. Salah satunya berkepribadian sopan, santun, dan bijaksana, sedangkan putra lainnya justru nakal dan suka membuat masalah. Semakin tumbuh dewasa, kedua anak tersebut selalu bertengkar hingga membuat ayahnya tak tahan lagi menahan amarah. Karena sudah diambang batas kesabaran, sang ayah kemudian menghukum anaknya yang nakal hingga bibirnya robek atau sumbing. Sementara itu, anak lainnya disebut Sindoro yang berasal dari kata Ndoro, berarti memiliki kepribadian bijaksana dan santun. Hingga kini, kedua anak tersebut dikaitkan dengan Gunung Sindoro yang bersebelahan persis dengan Gunung Sumbing. Salah satu mitos paling sering dibicarakan tentang Gunung Sindoro adalah tempat yang dihuni oleh makhluk halus. Tapi jangan khawatir, karena jin yang ada di sini dipercaya adalah jin baik. Karena itu makhluk tak kasat mata ini pasti akan benci dengan pendaki yang suka melakukan perbuatan maksiat di kawasan gunung. Selain jin baik tersebut, Sindoro juga memiliki keistimewaan sendiri dengan bunga Edelweiss yang disebut-sebut paling harum di antara semua gunung di Indonesia. Karena gunung ini dijaga oleh bidadari, sehingga mampu menjaga wangi Edelweiss tetap semerbak hingga bertahun-tahun. Misteri yang tak kalah menarik adalah anggapan bahwa Gunung Sindoro merupakan pusat peradaban Mataram kuno. Sayangnya, letusan gunung menyebabkan peradaban tersebut harus luluh lantak. Kesimpulan tersebut dipercayai oleh sejumlah ahli sejarah atas adanya berbagai situs kuno di Temanggung dan Wonosobo.